Episode 841 Bintang Hancur dari Dewa Kuno. 7 orang yang hampir berada di puncak sistem bintang seluruh langit telah memulai perang dengan ular Mongazar. Tubuh ular Mongazar telah terbangun dari bentuknya yang meringkuk. Ia mengeluarkan raungan yang keras saat ia berubah bentuk dan tentakelnya yang menjulang tinggi bergoyang di angkasa. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meski indranya berbeda dengan manusia, ia masih bisa merasakan bahaya yang kuat. Sudah lama ia tidak merasakan bahaya seperti ini. Samar-samar ia ingat dahulu kala ketika ia sedang melayang, ada suara samar yang menyuruhnya untuk tidak memasuki suatu wilayah. Ada kekuatan yang tak terbayangkan dalam suara itu yang membuatnya merasa takut. Ingatan ini sudah terjadi sejak dahulu kala dan sangat kabur, tetapi rasa bahaya itu begitu kuat hingga terpatri dalam benaknya. Bahkan sekarang hal itu mempengaruhi pikirannya. Saat ini, ia juga merasakan bahaya. Meski jauh lebih lemah dibandingkan saat itu, namun tetap membuatnya berhati-hati. Tentakelnya yang banyak bergoyang saat ular Mongazar mengeluarkan suara gemuruh. Itu seperti suara dunia yang terbelah. Itu lebih ganas dari guntur manapun dan bisa membelah langit. Suara ini tidak muncul dalam 2 kali terakhir ular Mongazar menjadi marah. Ketika menghadapi para kultivator lemah itu, ia tidak membutuhkan ini, ia hanya membantai mereka semua. Namun, saat ular Mongazar sedang marah, bahaya yang dirasakannya lah yang membuatnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ada bahasa kompleks mirip manusia yang tercampur dalam raungan ini yang menciptakan mantra yang meruntuhkan ruang di sekitarnya dan terus menyebar. Orang tua berjubah merah itu menunjuk ke atas dan menyatu dengan formasi segi 8. Formasi itu tetap berada di atas ular Mongazar dan menghujaninya dengan guntur yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, guntur merah dari keempat anak laki-laki itu dengan ketat membatasi pergerakan ular Mongazar. Paruh baya berjubah hitam berubah menjadi elang raksasa setinggi 1000 kaki. Tubuhnya yang besar tampak seperti elang sungguhan saat dia mengitari ular Mongazar dan menyerang dengan cakarnya. Bahkan planet kultivasi sungguhan akan dengan mudah runtuh di bawah kekuatan serangan pria berjubah hitam itu. Kultivasinya sangat kuat, cukup untuk menempati peringkat di antara para kultivator teratas di sistem bintang seluruh langit. Nenek moyang keluarga Sengong mendekati ular Mongazar dengan satu langkah. Saat dia membuka tangannya, helaian guntur bergerak gila-gilaan ke seluruh tubuhnya. Guntur keluar sebagai naga guntur, dan meskipun guntur ini bukan berasal dari naga guntur kuno, itu berasal dari roh guntur. Tidak kurang dari 10.000 naga petir yang mengaum. Mereka menyerang leluhur keluarga Sengong sebagai sumbernya dan melancarkan serangan ganas terhadap ular Mongazar. Li Yunzi dari keluarga Zan seperti hantu putih, dia terlalu cepat dan dia memegang pedang perak. Seringkali, pedangnya menembus tubuh ular Mongazar dalam sekejap. Kemudian pedang itu akan bersinar sangat terang sehingga cukup untuk membutakan para kultivator. Pedang perak di tangannya akan memanjang hingga menembus sisi lain dari ular Mongazar. Ini adalah mantra yang memungkinkan Li Yunzi mengguncang sistem bintang seluruh langit. Mantra surgawi gerakan jantung. Selama hatinya menginginkannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Daois 5 warna berubah menjadi 5 sinar cahaya. Cahaya 5 warna ini sepertinya mengandung kekuatan besar saat diputar membentuk pusaran besar. Pusaran itu memenuhi dunia dan terus meluas. Lalu bayangan 99 gadis muncul. Mereka semua tampak serius dan duduk dalam posisi lotus di dalam pusaran. Aura yang sangat feminin datang dari tubuh 99 gadis dan dengan keras terkondensasi menjadi roh jahat mengerikan yang menyerang Mongazar Serpent. Wajah Dewa Darah dipenuhi dengan ketidakpedulian saat ia meledak menjadi kabut darah yang besar. Bau darah menjadi sangat kuat saat kabut darah mengelilingi tubuh ular Mongazar. Dia masuk melalui tentakel dan mulai mengamuk kehancuran di dalam tubuh ular Mongazar. Gemuruh terus-menerus bergema di dalam tubuh ular Mongazar. Tangan Master Flamespark membentuk segel dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Masing-masing fragmen terbuat dari fragmen alam surgawi. Fragmen-fragmen itu mulai berputar di bawah kendalinya dan kekuatan langit yang kuat menciptakan badai di antara bintang-bintang. Untuk operasi ini, hampir seluruh domain utara telah dievakuasi oleh kuil surgawi guntur. Semua itu untuk menangkap ular Mongazar ini. Raungan ular Mongazar menjadi semakin intens. Hal ini karena benturan di dalam dan pada tubuh yang terkena memberikan rasa sakit yang luar biasa hingga hampir membuatnya menjadi gila. Sudah lama sekali ia tidak menderita rasa sakit seperti itu. Selain suara dalam ingatannya, ia tidak pernah menderita rasa sakit sebanyak ini. Ular Mongazar mengeluarkan raungan marah dan kemudian sejumlah besar ular Mongazar yang lebih kecil terbang keluar dari mulutnya.
Ada 8 di antaranya yang panjangnya 100.000 kaki, serta ular Mongazer yang panjangnya 10.000 kaki dan 1.000 kaki yang tak terhitung jumlahnya. Saat ular Mongazer yang lebih kecil menyerang, bahasa dewa kuno keluar dari mulutnya. Bukan hanya ular Mongazer utama yang mengeluarkan suara dewa kuno, setiap ular Mongazer juga melakukannya. Kemarahan ular Mongazer bagaikan jari dewa kuno. Cahaya terang muncul di depan setiap Mongazer serpent. Cahaya bersinar lebih terang dan mengembun dengan cepat. Segera, jari dewa kuno memenuhi bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya membentuk jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu kekuatan Mongazer serpent yang paling hebat. Jari dewa kuno menyapu area tersebut dengan ular Mongazer sebagai pusatnya. Kekuatan dahsyat ini membuat ekspresi keenam orang itu berubah. Mantra Mongazer serpent belum berakhir. Setelah melepaskan jari dewa kuno, tubuh besarnya bergetar hebat dan terus mengaum. Tubuhnya yang besar berkontraksi dengan gila-gilaan seolah ingin menyerap semua vitalitas yang disimpannya. Ada suara letupan yang bergema di angkasa saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya patah di akarnya. Sejumlah besar tentakel putus dari tubuhnya, dan tentakel itu berputar dan berputar. Kemudian rambut tumbuh dari tentakelnya dan semuanya berubah menjadi ular Mongazer sepanjang 100.000 kaki. Selain Dewa Darah yang memasuki tubuh ular Mongazer dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, 6 orang yang tersisa semuanya terguncang. Bahkan murid Master Flamespark mengecil dan merasa terkejut. Ini, binatang bulan macam apa ini? Buku-buku kuno tidak pernah mencatat bahwa monster bulan bisa memiliki mantra semacam ini. Saat ular Mongazer menggunakan mantra yang menakutkan ini, semua manusia dan kultivator di dekat Wang Lin pingsan karena seluruh vitalitas mereka terserap. Ketika tentakel yang tak terhitung jumlahnya selesai menyerap, semuanya menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar tentakel menghilang. Lebih dari 100 tentakel dewa kuno sebelum Wang Lin mulai menyerap dengan sangat langka. Ini bukan lagi penyerapan tapi melahap. Tonjolan dalam jumlah besar muncul di setiap tentakel saat mereka melahap kekuatan dewa kuno dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, rambut yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tentakel, dan dalam sekejap mata, rambut ini dengan cepat menjalar ke tubuh dewa kuno dan mulai melahapnya juga. Anak dewa kuno ini adalah sumber kehidupan ular Mongazer. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel. Saat dia hendak menyerang, suara kuno itu bergema di dalam jiwa asal Wang Lin sekali lagi. Suara ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya, seolah bisa menghilang kapan saja. Jangan menyerang, aku sudah menyatu dengan ular Mongazer. Jika menyerang, kamu akan langsung diserang oleh Mongazer serpent. Anggota klanku, cepat pergi dan bawa orang yang bisa menerima warisanku ke sini. Aku tidak punya banyak waktu. Suara kuno itu menjadi semakin lemah. Saat tentakel terus melahapnya, hal itu menjadi hampir tidak terdengar. Kamu tidak bisa pergi dengan kekuatanmu. Aku akan membantumu pergi. Anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, salah satu dari 8 bintang ilusi tiba-tiba runtuh. Bintang dewa kuno telah hancur. Keruntuhan ini menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan yang langsung melewati Wang Lin dan menyerbu menuju pusaran di ujung lorong sempit. Saat badai melaju menuju pusaran, sejumlah besar lampu merah muncul di pusaran tersebut. Itu adalah sosok Dewa Darah yang dengan cepat memadat. Setelah dia memasuki Mongazer serpent, dia terus menimbulkan kehancuran hingga dia menemukan tempat ini. Saat dia terbentuk, kekuatan dari dewa kuno tiba-tiba datang. Bahkan dengan kultivasi Dewa Darah, dia mengerang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba roboh. Kemudian kekuatan iblis tiba-tiba menyebar dan membantunya memblokir kekuatan tersebut. Bayangan iblis yang terbentuk dipenuhi dengan keterkejutan dan segera roboh. Ia didorong kembali bersama dengan Dewa Darah dan dipaksa keluar dari pusaran. Ketika tubuh Dewa Darah terbentuk kembali, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia batuk darah. Dia kemudian dengan cepat mundur sambil terus batuk darah. Dia terlihat sangat lemah karena jiwa aslinya terluka parah. Jika bukan karena iblis yang terhubung dengan jiwanya, dia pasti sudah mati. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketakutan dan ketidakpercayaan. Dewa kuno. Bayangan iblis muncul di belakang Dewa Darah dan mengatakan hal yang sama dengannya. Bahkan mata mereka sama, dipenuhi ketakutan. Episode 842 menyegel ular Mongazer. Dewa Darah tidak ragu-ragu untuk meledak menjadi kabut besar darah dan menggunakan pelarian darah bersama dengan bayangan iblis di belakangnya. Di luar, semua tentakel jatuh dari ular Mongazer dan berubah menjadi ular Mongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Ini membuat monster-monster tua di sekitarnya terkesiap. Mata Master Flamespark berbinar dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi area tersebut. Pada saat yang sama, Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh, dan gelombang kekuatan misterius menyebar. Setiap bagian dipenuhi dengan kekuatan. Fragmen itu mengelilingi seluruh ular Mongazer dan berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Orang tua berjubah merah itu melambaikan lengan bajunya dan formasi segi delapan runtuh. Itu berubah menjadi formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menjebak setiap ular Mongazer. Kemudian pria berjubah merah itu terbang tinggi, membentuk segel dengan tangannya, dan membagi pikirannya untuk memasuki setiap formasi. Keempat anak laki-laki itu berputar erat di sekitar ular Mongazer saat inti merah terus menutup jalur ular Mongazer. Mata Li Yunzi berbinar. Sambil memegang pedang perak, dia melewati blokade dan mendekati ular Mongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat cepat sehingga dia sering menyerang pada saat kilatan perak terjadi. Namun, tidak satu pun dari serangan ini yang berdampak pada jari dewa kuno yang diciptakan oleh ular Mongazer yang marah. Jari-jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi melesat kemana-mana. Boom, boom, boom. Gemuruh bergema. Jari dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer utama mendarat di blokade yang dibentuk oleh keempat anak laki-laki. Wajah salah satu anak laki-laki itu langsung menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Retakan muncul pada inti merah di atas kepalanya dan kabut merah dengan cepat menyebar. Di saat yang sama, wajah anak laki-laki lain di seberangnya juga menjadi pucat dan tubuhnya melemah. Namun, ada kilatan merah di kepalanya yang akhirnya keluar dan memasuki inti merah di atas kepalanya. Saat lampu merah meninggalkan anak itu, tubuhnya tiba-tiba roboh. Orang tua berjubah merah menciptakan formasi segi delapan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya runtuh karena pengaruh jari dewa kuno. Darah keluar dari sudut mulut lelaki tua berjubah merah itu. Mata Tuan Flamespark memerah. Dia meraung dan tangannya membentuk segel yang menyebabkan pecahan alam surgawi meluas. Seolah-olah alam surgawi guntur telah muncul di sini. Sekilas, sepertinya ular Mongazer dikelilingi oleh pecahan alam surgawi. Guntur menghubungkan pecahan-pecahan itu satu sama lain, mengunci ular Mongazer di dalam, dan pecahan-pecahan itu mulai berkontraksi. Pada saat ini, seluruh domain utara bergetar seolah-olah ruang angkasa itu sendiri akan runtuh. Rekan kultivator, bantu aku menyegel binatang ini. Suara Master Flamespark bagaikan guntur. Lengannya terentang dan urat di wajahnya menonjol saat dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jejak kembali ke asal muncul dari tubuh Master Flamespark. Meski hanya jejak, hal itu menyebabkan ular Mongazer panik. Ia teringat bahwa dalam ingatannya di masa lalu, suara menakutkan yang memperingatkannya juga memiliki aura ini. Hanya saja aura suara itu bahkan lebih kuat. Ular Mongazer mengingat perasaan menakutkan dari suara itu setelah merasakan aura dari Master Flamespark. Ia teringat ketika ia merasakan aura itu, seolah-olah ia telah kembali ke kehidupannya di dalam tubuh dewa kuno, di mana ia hidup tanpa kesadaran. Raungan dahsyat keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh besarnya bergerak gila-gilaan dan suara aneh keluar dari mulutnya. Semua jari dewa kuno dari ular Mongazer yang lebih kecil mulai berkumpul di depan tubuh utama. Iklan oleh Pub Future. Jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya ini menyatu. Jari dewa kuno sebelum tubuh utama tidak lagi ilusi dan tampak nyata. Lengkap dengan kulit kasar dengan retakan yang tampak seperti rune, jari dewa kuno jasmani muncul di hadapan ular Mongazer. Jari itu menekan ke bawah bersamaan dengan suara gemuruh. Ketiga anak laki-laki sebelum Mongazer Serpent tidak mampu melawan sama sekali. Tubuh mereka semua meledak. Inti merah di atas kepala mereka juga hancur, menciptakan kabut merah besar. Blokade menghilang dan sejumlah besar ular Mongazer bergegas keluar. Nenek moyang keluarga Sengong melangkah maju dengan tubuhnya dipenuhi guntur. Sejumlah besar naga petir muncul untuk menghentikan ular Mongazer. Seolah-olah seluruh wilayah utara berguncang saat suara gemuruh bergema di seluruh bintang. Ruang di dalam area tersebut mulai runtuh. Bahkan blokade yang dibentuk oleh utusan kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km pun terpengaruh. Sebuah celah muncul, tapi dengan cepat diisi oleh guntur. Pada saat yang sama, hantu yang dibentuk oleh Taois 5 warna menyerbu masuk dan mulai menyerang ular Mongazer. Pria paruh baya berjubah hitam mengikuti setelah Tao 5 warna. Dia berubah menjadi elang besar dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bel. Lonceng ini ilusi dan menyelimuti elang besar. Saat elang itu keluar, bel mulai berbunyi. Suara bel tersebut mengandung kekuatan yang sangat kuat.
Saat bergema, ruang yang runtuh menjadi lebih kuat dan didorong langsung ke arah ular Mongazar. Namun, serangan-serangan ini segera runtuh di depan jari dewa kuno yang hampir bersifat jasmani. Orang pertama yang menghadapi jari dewa kuno adalah Li Yunzi dari keluarga Zan. Saat pedang peraknya dan jari dewa kuno bersentuhan, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Namun, setelah terbang mundur 100 kaki, mata Li Yunzi dipenuhi amarah. Dia tidak lagi mundur dan malah bergegas keluar lagi. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, jadi dia tidak mati di bawah jari dewa kuno, tetapi jiwa aslinya rusak. Jari dewa kuno tidak berhenti dan terus maju. Orang tua berjubah merah itu mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi awan darah yang menyatu dengan formasi. Formasi segi 8 merah bertabrakan dengan jari dewa kuno. Tepat pada saat ini, hantu yang dibentuk oleh Taois 5 warna mendekat. Saat ia mendekati jari dewa kuno, ia runtuh menjadi kabut hitam besar dan menyebar ke seluruh jari, mencoba melahapnya. Nenek moyang keluarga Sengong tidak berhenti. Tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi sambaran petir setebal 100 kaki. Itu bergerak dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata telanjang dan bertabrakan dengan jari dewa kuno. Elang hitam yang dibentuk oleh pria parubaya berjubah hitam tidak berhenti. Saat mantra semua orang bertabrakan dengan jari dewa kuno, dia juga menyerang ke depan. Bel berbunyi ketika dia bertabrakan dengan jari dewa kuno. Kekuatan serangan dari 5 orang di puncak sistem bintang seluruh langit dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Bahkan tidak sulit untuk menghancurkan domain utara. Pada saat ini, mantra mereka membentuk badai ganas yang dapat menghancurkan kehampaan. Badai ini terlalu kuat. Bahkan ekspresi para utusan kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km pun berubah. Beberapa dari mereka yang hanya berada di Illusory Yin segera menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Badai ini langsung bertabrakan dengan jari dewa kuno yang hampir bersifat jasmani. Ledakan. Raungan guntur yang bergema di seluruh wilayah utara bergema. Li Yunzi diwarnai merah saat darah menyembur dari tubuhnya dan dia tanpa ampun dibuang jauh-jauh. Elang pria berjubah hitam itu roboh dan terlempar. Suara retakan datang dari nenek moyang keluarga Sengong. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah saat dia mundur dengan cepat. Formasi segi 8 lelaki tua berjubah merah itu runtuh dan dia tampak melemah. Dia terhuyung saat mundur, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Orang yang paling terluka adalah Taois 5 warna, yang memiliki kultivasi terlemah di antara kelimanya. Setelah mantranya dipatahkan, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia terus-menerus batuk darah sambil mundur dengan cepat. Kelimanya terluka parah. Jari dewa kuno juga runtuh di bawah kekuatan gabungan mantra 5 orang. Tabrakan mantra ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar dengan gila-gilaan. Gemuruh terus menyebar saat ruang angkasa runtuh. Daerah dalam radius 50.000 km langsung terkena dampak gelombang kejut ini. Beberapa planet yang ditinggalkan segera hancur. Para utusan dari kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km semuanya batuk darah. Mereka tidak dapat lagi mempertahankan blokade dan semuanya terhempas. Lebih jauh lagi, 2 blokade yang dibentuk oleh para kultivator berjubah hitam dan merah juga terpengaruh. Mereka semua menjadi pucat dan segera mundur. Pada saat ini di dalam ular Mongazar, dewa kuno sebelum Wang Lin gemetar hebat saat tentakel melahapnya seperti orang gila. Bintang lain di dahinya tiba-tiba runtuh. Setelah bintang itu runtuh, sejumlah besar kekuatan diserap oleh tentakel, tetapi mata dewa kuno itu menampakkan cahaya aneh dan dia memulai nyanyian yang rumit. Sebagian dari kekuatan diambil dan membentuk susunan transfer yang sangat sederhana. Anggota klanku, cepat pergi. Bawa anggota klanku yang sebenarnya ke sini. Wang Lin diam-diam merenung sambil menatap penuh arti pada dewa kuno yang melemah. Lalu dia melangkah ke dalam susunan transfer dan menghilang. Episode 843 kembali ke planet Qingling. Saat Wang Lin menghilang, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan menjerat susunan transfer, menyebabkannya runtuh. Menggunakan bantuan Li Yunzi dan teman-temannya untuk menghalangi ular Mongazar, Master Flamespark menutup matanya dan berteriak, "Segel!" Fragmen alam surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh dan kemudian mendekati ular Mongazar dari segala arah. Saat ular Mongazar mengeluarkan raungan marah, seluruh tubuhnya keluar. Kemarahan memenuhi tubuhnya, dan bahaya yang dirasakannya dari Master Flamespark hampir membuatnya menjadi gila. Saat menabrak pecahan langit, ular Mongazar tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan saat melihat ke depan.
Tempat yang dilihat oleh ular Mongazer telah runtuh. Saat angin dingin yang tak ada habisnya bertiup, seseorang keluar. Orang ini sangat kabur. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa rupanya. Satu-satunya hal yang tahu adalah bahwa dia laki-laki. Dia sangat tenang saat dia perlahan keluar dari kehampaan. Saat dia muncul, ekspresi Li Yunzi dan teman-temannya yang terluka parah berubah drastis. Bahkan dengan kesombongan Li Yunzi, setelah melihat orang itu sejenak, hatinya terkejut. Pada saat ini, matanya menunjukkan rasa hormat. Itu dia. Tuan Flamespark sebenarnya mengundangnya. Ekspresi 4 orang yang tersisa segera berubah dan menjadi penuh hormat. Setelah orang ilusi itu muncul, mata Master Flamespark dipenuhi dengan ekstasi. Sosok itu berjalan menuju Mongazer Serpent. Tubuh besar ular Mongazer bergetar seolah ada aura dari orang ini yang membuatnya ketakutan. Ular Mongazer perlahan mundur. Pada saat ini, jutaan kilometer jauhnya dari ular Mongazer, tubuh Wang Lin muncul. Setelah dia muncul, dia segera menoleh ke belakang dan mulai merenung. Pasti ada alasan mengapa ular Mongazer mengalami perubahan besar. Mungkinkah seseorang melancarkan serangan terhadapnya? Anak dewa kuno di dalam ular Mongazer ingin aku membawa penerusnya, tapi sayangnya tubuh asliku masih dalam sistem bintang aliansi. Jika tidak, patut dicoba. Namun, saya tidak tahu apakah dia tulus mengenai warisan atau apakah dia ingin menggunakan sesuatu yang mirip dengan mantra kepemilikan seorang kultivator. Saya harus berhati-hati dalam masalah ini dan tidak bertindak sembarangan. Namun, karena saya telah meninggalkan ular Mongazer, saya yakin tidak ada yang bisa mendeteksi saya dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Riak muncul di bawah kakinya dan, tidak lama kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Di domain utara, jauh dari ular Mongazer, hampir di ujung lain domain tersebut, terdapat planet Qingling. Pada hari ini, Riak muncul di luar planet Qingling dan Wang Lin keluar. Dia melihat ke planet kultivasi yang familiar di hadapannya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Saya akhirnya kembali. Wang Lin mengambil langkah, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menyerbu menuju planet Qingling. Namun, saat dia mendekat, beberapa aura kuat menyapu ke arahnya dengan niat bermusuhan. Wang Lin mengerutkan kening tapi segera santai. Indra ilahi itu segera mengunci Wang Lin, tetapi setelah mengenalinya, mereka segera menghilang. Kemudian lebih dari 10 sosok terbang seperti meteor menuju Wang Lin. Hampir seketika Wang Lin melangkah ke planet Qingling, lebih dari 10 orang dari klan abadi terpilih muncul. Nenek moyang lama segera bergerak maju. Dia menjadi bersemangat setelah melihat Wang Lin dan berkata, "Dermawan." Wang Lin memandang lelaki tua itu dan anggota klan abadi terpilih dan bertanya, "Apakah jalan di sini mulus untuk kalian?" Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dermawan, jalannya mulus. Namun, dalam perjalanan ke sini, kami mendengar bahwa keluarga Yao di sistem bintang seluruh langit mulai memburu Dermawan." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Hal itu sudah berlalu, jangan diungkit lagi. Karena kalian ada di sini, tenanglah. Saya perlu berkultivasi secara tertutup selama beberapa bulan, lindungi tempat ini dengan baik." Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia tidak lagi memperhatikan klan abadi terpilih. Dia berteleportasi ke puncak-puncak Heng Yun. Saat dia meninggalkannya, gua itu masih ada. Setelah memasuki gua, Wang Lin segera membuka formasi. Area di sekitar puncak Heng Yun segera ditutup. Kemudian dia duduk, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam di luar. Cahaya bintang jatuh ke bumi dan semuanya menjadi sunyi. Saat cahaya bulan masuk melalui pintu masuk, cahayanya terpantul dari tanah dan sangat indah. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup udara kotor. Sejak dia berangkat ke alam surgawi, dia sangat lelah. Bahkan ketika dia berada di dalam Mongazer Serpent, dia hampir tidak bisa bersantai. Namun, pada saat ini, di planet kultivasinya sendiri, Wang Lin dapat benar-benar bersantai. Saat ini dia melihat ke langit di luar gua dan mulai merenung. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik pandangannya dan bergumam, perburuan keluarga Yao tidak akan berhenti. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Saat dia merenung, Wang Lin menamparkan tasnya dan tungku besar muncul. Itu memancarkan aura kuno. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi yang mengelilingi tungku dan mulai memurnikannya. Semakin lama saya menyempurnakan tungku, semakin banyak kekuatan yang bisa saya gunakan. Namun, saat ini aku perlu mempelajarinya dengan baik. Wang Lin menarik napas dan tungku besar itu segera menyusut.
Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Bayangan di belakangnya berkedip dan Tasan keluar. Tasan terluka parah dan tatapannya suram. Setelah duduk, Tasan memejamkan mata. Di bawah komando Wang Lin, dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menamparkan tasnya dan Yao Bingyun, yang disegel olehnya, muncul di hadapannya. Cambuk karma melilit jiwa asalnya dan bendera jiwa melilit tubuhnya. Bahkan ada ratusan ribu tanda emas yang menyegelnya. Melihat Yao Bingyun yang tersegel, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk segel. Tanda emas di sekelilingnya segera naik satu persatu dan mewarnai gua dengan cahaya keemasan. Di bawah simbol rune ada bendera jiwa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kabut hitam yang mengelilingi tubuh Yao Bingyun ke kiri, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Pakaiannya saat ini compang camping dan dia terlihat sangat menarik. Matanya terpejam dan wajahnya pucat. Seolah-olah hidupnya bisa padam kapan saja. Namun, masih ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya, tetapi energi itu terpisah dan tidak dapat menyatu dengan jiwa asalnya. Wang Lin menatap Yao Bingyun dan mulai merenung. Memurnikan wanita ini menjadi penjaga surgawi adalah sebuah pilihan, tapi sebelum itu, aku perlu meminjam kekuatannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alisnya. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin dengan cepat diaktifkan dan memasuki tubuhnya melalui jarinya. Energi asal Wang Lin membentuk pusaran di dalam tubuhnya. Pusaran itu segera menyerap sebagian energi asalnya, menjadikannya lebih besar. Wang Lin sangat berhati-hati sementara pusarannya menyerap lebih banyak energi asal. Saat dia hampir kehilangan kendali atas energi asal, dia tiba-tiba menariknya keluar. Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba bergetar hebat dan pakaiannya yang rusak langsung terhempas. Pada saat yang sama, pusaran di dalam tubuhnya keluar dan energi asal yang kaya memenuhi area tersebut. Wang Lin segera membuka mulutnya dan melahapnya. Energi asal yang keluar dari tubuh Yao Bingyun berubah menjadi asap dan dihirup oleh Wang Lin. Setelah energi asal memasuki tubuhnya, mata Wang Lin bersinar terang dan kulitnya menjadi sedikit merah. Jiwa asalnya dengan cepat menyerap energi asal yang dia konsumsi dari Yao Bingyun. Waktu perlahan berlalu dan matahari perlahan muncul di luar gua. Cahaya matahari hinggap di tanah, menebarkan dinginnya malam dan menciptakan rasa hangat. Di dalam gua, Yao Bingyun mendarat di tanah. Saat matahari mendarat di atasnya, pemandangannya sangat indah. Pada saat ini, Yao Bingyun memancarkan rasa keindahan yang tak terlukiskan, namun ada sedikit kesedihan di dalam keindahan ini. Jiwa asal Wang Lin telah bekerja sepanjang malam. Dia telah melahap energi asal seperti orang gila dan mengubahnya menjadi miliknya. Selama proses ini, luka jiwa asalnya berangsur-angsur sembuh. Saat matahari terbit, jiwa asalnya telah pulih. Tidak hanya itu, dengan menyempurnakan energi asal Yao Bingyun, jiwa asalnya menjadi lebih kuat. Setelah mengeluarkan seteguk gas abu-abu yang keluar dari gua, Wang Lin membuka matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menekankan jarinya di antara alis Yao Bingyun. Energi asal masuk ke dalam tubuh Yao Bingyun dan membentuk pusaran yang terus menyerap energi asal yang terpisah dari tubuhnya. Setelah menyerap semua energi asalnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Maka saya hanya perlu meningkatkan domain saya untuk akhirnya memasuki langkah kedua dan mencapai tahap Nirvana Skrier. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Yao Bingyun. Ketika pusaran itu mencapai batasnya, dia segera menariknya keluar. Episode 844 melahap. Badai yang mengejutkan hampir semua kultivator melanda sistem bintang seluruh langit. Binatang buas yang sangat besar dan ganas yang membantai banyak kultivator telah ditangkap hidup-hidup oleh kuil surgawi Guntur. Sangat sedikit orang yang mengetahui cara melakukannya, namun hasilnya mengejutkan semua kultivator di sistem bintang seluruh langit. Saat ini, ketenaran kuil surgawi Guntur telah mencapai puncaknya. Ia bahkan melampaui beberapa keluarga yang memiliki warisan dari zaman kuno dan menjadi simbol kuat sistem bintang seluruh langit. Meminjam badai ini, kompetisi gelar surgawi 108 resmi dimulai. Alam surgawi telah runtuh dan benda langit telah hilang, tetapi benda langit akan tetap ada. Gelar surgawi yang akan diberikan oleh kuil surgawi Guntur akan membuat orang-orang itu menjadi surgawi. Keluarga dari 108 orang ini akan dianggap klan surgawi. Ini adalah gelar permanen. Setiap makhluk surgawi selama perang melawan sistem bintang aliansi akan menjadi pemimpin, dan keluarga mereka akan mendapatkan planet kultivasi mereka sendiri. Kabar tentang kuil surgawi Guntur yang memberikan gelar surgawi sudah lama beredar, namun baru mulai terjadi sekarang.
Hal ini menyebabkan semua kultivator di sistem bintang Al-Hafan menjadi gila. Semua anggota inti dari banyak keluarga kultivasi berangkat. Ada terlalu banyak orang yang bersaing memperebutkan gelar surgawi, sehingga kuil surgawi Guntur mengumumkan babak penyisihan di masing-masing dari 4 domain. Seorang utusan dari kuil surgawi Guntur akan dikirim untuk memilih 108 dari setiap domain untuk bersaing dalam pertempuran terakhir memperebutkan gelar. Area dalam jarak 50.000 km dari kuil surgawi Guntur menjadi zona damai. Siapapun yang berani bertarung di area ini akan membuat keluarganya musnah. Tanggal kompetisi ditetapkan 4 bulan dari sekarang. Jika berita ini adalah sebuah badai, maka hal berikutnya yang diumumkan oleh kuil surgawi Guntur adalah masalah yang menggemparkan. Setelah kuil surgawi Guntur memilih 108 makhluk surgawi, mereka akan membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Pertarungan dengan sistem bintang aliansi akan dimulai. Seluruh sistem bintang seluruh langit menjadi hiruk-pikuk. Semua kultivator mulai menunggu hari di mana mereka akan membantai mereka untuk masuk ke sistem bintang aliansi. Niat membunuh yang kuat memenuhi sistem bintang seluruh langit. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Dia sudah berkultivasi secara tertutup selama 10 hari terakhir. Selama 10 hari ini, dia terus-menerus menyerap energi asal di dalam Yao Bingyun. Dia terus memurnikan dan menyerap energi asal Yao Bingyun dalam jumlah besar. Perlahan tapi pasti, energi asal itu menjadi miliknya. Bagi Wang Lin, Yao Bingyun seperti ramuan yang sangat bagus yang membuat tingkat kultivasinya perlahan meningkat. Yao Bingyun memiliki banyak energi asal. Setelah 10 hari, Wang Lin hanya menyerap 30%. Setelah menyempurnakan dan menyerap 30% energi asal Yao Bingyun, kultivasi Wang Lin mengambil langkah dan mencapai puncak tahap korporeal yang. Dia hanya selangkah lagi dari panggung Nirvana Skrier. Namun, langkah ini seperti sebuah tegukan. Bukannya dia kekurangan energi asal, dia kehilangan pemahamannya tentang surga dan perubahan dalam wilayah kekuasaannya. Wilayah karma jauh lebih misterius daripada hidup dan mati. Sepertinya aku tidak bisa memahaminya. Karma. Sementara Wang Lin merenung, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lepas dari karma. Karma ada di mana-mana, tapi semua ini hanyalah ilusi. Ketika saya ingin memahami kebenaran, semuanya diselimuti kabut. Saat Wang Lin menyempurnakan energi asal Yao Bingyun, dia menghela napas. Lalu matanya tertuju pada Yao Bingyun. Iklan oleh Pub Future. Karma. Ketika saya memperoleh mutiara penentang surga, itu adalah penyebab karma, dan bertemu dengan si Tunan adalah efek karma. Membunuh Teng Li adalah penyebab karma dan Teng Huayuan membunuh keluarga saya adalah efek karma. Demikian pula, tindakan Teng Huayuan adalah penyebab karma dan saya membantai klan Teng adalah efek karma. Tampaknya sebab karma dan akibat karma berpotongan. Mungkin akibat karma hari ini akan menjadi penyebab karma bagi orang lain besok. Wang Lin mengerutkan kening dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Domain karma mengandung terlalu banyak, dan hingga hari ini, Wang Lin masih belum sepenuhnya memahaminya. Ini berbeda dari ranah hidup dan mati yang bisa dia pahami dengan jelas. Pemahaman domain tidak bisa dipaksakan. Tanpa kesempatan yang tepat, ini sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin menghela nafas dan berhenti memikirkan karma. Meskipun kedengarannya sederhana, sangatlah sulit untuk benar-benar tercerahkan. Saya akhirnya mengerti mengapa level kultivasi menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan setelah titik tertentu. Energi asal ada hubungannya dengan itu, tapi yang lebih penting adalah pemahaman seseorang. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Bagaimana cara meningkatkan domain karma saya? Pemahaman ini sungguh sulit. Tidak peduli seberapa banyak saya memahaminya, itu semua hanyalah ilusi dan tidak nyata. Bagaimana saya membuat pemahaman saya tentang karma menjadi nyata? Wang Lin menghela nafas. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Saat itu di negeri roh iblis, dengan bantuan iblis kuno Bei Luo, saya bisa memasuki keadaan misterius dan menemukan kelemahan seni pembantaian surgawi. Saat Wang Lin menggumamkan ini, matanya menyipit. Dalam keadaan itu, samar-samar saya bisa melihat seluruh dao dunia. Aku terpecah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian digabungkan menjadi satu. Itu sangat mirip dengan saat All-Seer mengajariku mantra. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Dao yang maha melihat adalah Dao surga. Dalam pengertian keilahiannya, ada All-Seers yang tak terhitung jumlahnya. Setiap All-Seer hanya pandai dalam satu mantra surgawi. Dengan kultivasiku saat itu, aku hanya bisa melihatnya, tetapi jika dipikir-pikir,
tidak hanya setiap Olsir memiliki mantra surgawinya sendiri, mereka masing-masing memiliki berbeda dao. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia terkejut dengan idenya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam saat mengingat-ingatannya tentang apa yang terjadi di dalam Olsir. Semakin dia berpikir, semakin dia yakin dengan idenya. Yang Maha Melihat mempunyai banyak dao. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak dao? Mata Wang Lin bersinar dan dia mengingat apa yang dikatakan oleh penjaga surgawi pertamanya sebelum dimurnikan. Saya melihat guru yang Maha Melihat mengambil Sun Yun dan melahapnya. Guru melahap Sun Yun sepenuhnya. Wang Lin menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan tatapan tegas saat dia menatap Yao Bingyun. Dia bergumam, dao karma terlalu ilusi. Menurut langkah ketiga yang saya lihat, semua dao surga harus kembali ke asal mulanya. Saya tidak tahu apa asal-usul karma dao, tetapi untuk menjadikan domain saya bersifat jasmani, saya perlu melahap. Melahap domain orang lain untuk memahami karma domain mereka. Pahami domain mereka. Lalu ubah menjadi domain karma saya sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menekankan jarinya di antara alis Yao Bingyun. Episode 845 Mimpi Dao. Namun, saat kedua jarinya menyentuh dahi Yao Bingyun, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menatap wajah pucat Yao Bingyun dan merenung dalam diam. Melahap wilayah orang lain, berarti mengambil semua dao mereka dan menggunakannya sebagai milikmu. Namun, dao surga tidak ada habisnya dan dao tidak terbatas. Begitu saya mulai melahapnya, itu akan menjadi preseden dan saya harus melahap dao tanpa henti di masa depan. Sebagai hasilnya, saya akhirnya akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali seperti yang Maha Melihat. Namun, jika saya tidak melahapnya, saya tidak akan memahami karma dan karma akan tetap berupa ilusi. Haruskah saya melahap? Atau tidak melahapnya? Jarang sekali Wang Lin ragu-ragu selama ini dalam suatu masalah. Dia tidak merasa kasihan pada Yao Bingyun, dia hanya mencari daonya sendiri. Langkah ini sangat penting karena ini adalah pilihan dao. Kultivator menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengolah dao. Dao setiap orang berbeda. Tergantung pada perasaan dan pengalaman seseorang, dao mereka selalu berubah. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi dao. Yang Maha Melihat pernah berkata bahwa dia memiliki 3.600 inkarnasi dan setiap inkarnasi mengendalikan mantra surgawi. Di mata saya, 3.6000 inkarnasi ini berarti dia telah melahap 3.600 dao. Setelah melahap begitu banyak dao, dia masih belum mencapai langkah ketiga bahkan setelah puluhan ribu tahun. Namun, jika saya tidak melahapnya, saya tidak akan memahami wilayah karma. Itu tetap tidak jelas dan tidak pasti. Jika saya tidak memiliki arah, bagaimana saya harus mencari dao? Wajah Wang Lin dipenuhi ketidakpastian. Sorot matanya berganti-ganti antara kebingungan dan ketegasan saat tangan kanannya melayang di atas Yao Bingyun. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa benar-benar menekan jarinya. Waktu perlahan berlalu. Matahari melintasi cakrawala, siang berubah menjadi malam, dan 3 hari berlalu. Bagi Wang Lin, 3 hari ini terasa seperti 300 tahun, dan bahkan penampilannya pun tampak sudah tua. Dalam 3 hari ini, tubuhnya tidak bergerak. Badai muncul di hatinya yang memenuhi tubuhnya. Wang Lin bergumam, "Dao. Apa itu dao?" Kata-kata seperti itu telah keluar dari mulutnya berkali-kali selama 3 hari ini. Seolah-olah dia bertanya pada dirinya sendiri, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, apa itu dao? Saat mengejar dao, dia tidak menyadari bahwa energi asal di tubuhnya menjadi gila. Dalam 3 hari terakhir, ia berubah dari beroperasi perlahan menjadi dipercepat secara bertahap, hingga hari ketiga, seperti badai yang hampir tak terkendali. Pada akhirnya energi asal keluar dari tubuhnya membentuk pusaran. Pusaran ini berwarna hitam dan putih. Pusaran hitam putih tampak seperti yin dan yang sambil berputar. Meski terintegrasi, keduanya jelas berbeda satu sama lain. Pusaran ini menjadi lebih kuat dan cepat. Wang Lin sama sekali tidak menyadari hal ini saat dia tenggelam dalam pencarian dao. Jiwa asalnya perlahan kembali dari naga guntur kuno saat dia mengejar daonya. Itu benar-benar berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Ia juga duduk dan mengangkat tangannya seolah-olah sedang menunjuk sesuatu, tetapi ia tidak menurunkan tangannya kembali. Seolah-olah itu menunjuk pada kehidupan Wang Lin, hidupnya dalam mencari dao. Pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama jatuh di planet Qingling. Manusia di planet ini terbangun dari tidurnya dan melanjutkan kehidupan mereka yang sederhana dan biasa. Kultivator sedang mengolah energi spiritual yang dari matahari.
Kecuali hari ini energi spiritual tampak sangat aktif dan beberapa kali lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Hampir semua kultivator memperhatikan hal ini dan terkejut. Mereka segera mencari tempat untuk berkultivasi. Beberapa orang secara bertahap menemukan bahwa ketika menghadap ke timur laut, energi spiritual yang mereka kembangkan akan beberapa kali lebih padat, sehingga beberapa orang terbang ke arah timur laut. Bagian timur laut planet Kingling adalah tempat puncak Hangyun berada. Pada saat ini ada banyak kultivator yang berjarak 5.000 km dari puncak Hangyun. Seolah-olah mereka memuja gunung saat mereka berkultivasi. Terkadang, periode kultivasi yang singkat dapat menyamai beberapa hari kultivasi. Saat ini, gambaran langit dan bumi muncul di puncak-puncak Hangyun. Gas putih dan hitam memenuhi puncak dan menyatu, membentuk gambaran yin dan yang. Dari jauh, gambar hitam putih terlihat sangat terang di bawah langit biru. Itu seperti lukisan, dan mengejutkan hati setiap orang yang melihatnya. Guncangan ini datang dari jiwa dan menyebar ke seluruh jiwa. Tampaknya mengandung kekuatan misterius yang membuat mereka semua tenggelam di dalamnya dan tidak mampu menarik diri keluar. Apa itu Dao? Pada saat ini, suara kuno ini bergema di dalam jiwa semua kultivator di planet Kingling. Suara ini mengandung aura kuno, seolah-olah telah mengalami kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ada pencarian bukti yang gigih untuk mengkonfirmasi Dao-nya. Saat mendarat di telinga semua orang, itu mengejutkan semua orang. Seolah-olah mereka tersambar petir. Hati mereka tanpa sadar bertanya pada diri mereka sendiri. Apa Dao itu? Di puncak Hangyun, gua di sekitar Wang Lin berubah menjadi debu karena hembusan angin. Menjadi debu yang tertiup angin jauh dan menghilang. Seluruh gua di puncak menghilang, hanya menyisakan Wang Lin dan Yao Bingyun yang belum terbangun. Jari-jarinya masih berada di atas dahi Yao Bingyun. Di atas mereka ada gambar lingkaran yin dan yang. Itu berputar perlahan, dan energi spiritual di planet Kingling terpengaruh olehnya. Energi spiritual perlahan menyebar. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar planet, mereka akan melihat bahwa seluruh planet diselimuti warna hitam dan putih. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Jika seseorang dengan kultivasi leluhur darah lewat, mereka akan terkejut. Ini adalah sesuatu yang dikenal sebagai Dream Dao oleh orang-orang di langkah kedua. Rumornya, pada awalnya ada seorang manusia bernama Peng Zhu yang mampu memperoleh pencerahan Dao dari mimpinya. Dia menjadi seorang surgawi kuno dan mencatat puluhan ribu hati Dao. Dia bisa melihat menembus matahari dan bulan. Wang Lin bingung saat dia mencari bukti Dao-nya. Dia tenggelam dalam mimpi. Seolah-olah dia telah meninggalkan tubuh fisiknya dan perlahan melayang. Namun, ini bukanlah jiwa asalnya karena jiwa asalnya masih ada. Apa itu Dao? Dalam keadaan aneh ini, dia merasakan tubuhnya perlahan menghilang dan menjadi satu dengan planet Kingling. Seolah-olah dia adalah planetnya. Di hutan lebat, seekor ular piton sepanjang 3 kaki melingkari seekor binatang kecil yang lewat. Saat tubuhnya yang besar sedikit mengencang, suara patah tulang terdengar dari dalam binatang kecil itu. Saat ular piton hendak melahap binatang itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ia mengangkat kepalanya yang besar untuk melihat ke kejauhan. Rasa dingin di matanya menghilang dan digantikan dengan kebingungan. Ini bukan Dao. Desahan berlalu seperti angin dan rasa dingin kembali ke matanya. Ia kemudian dengan kejam melahap binatang kecil itu dan menghilang di kejauhan. Episode 846. Apakah Anda tercerahkan? Di luar hutan, ada jalan umum di dalam pegunungan hijau. Ada sekelompok gerbong yang berlari kencang di sepanjang jalan. Gerbong ini terbuat dari bahan yang sangat indah dan mengeluarkan aroma. Mereka memunculkan perasaan kaya. Suara tapak kaki dan roda bergema, namun kereta di depan tiba-tiba berhenti dan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun melompat turun. Gadis ini mengenakan pakaian sutra dan wajahnya berwarna merah muda, seolah-olah dia terbuat dari batu giok. Dia merasakan sesuatu di dadanya saat dia turun dari kereta dengan susah payah. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke rumput di sampingnya. Dia berjongkok dan meletakkan benda itu di tangannya ke tanah. Itu adalah binatang kecil dengan perban di kakinya. Little Black, kembalilah. Mata gadis itu menunjukkan kepolosan dan keengganan saat dia menyentuh kepala binatang kecil itu. Binatang kecil itu mendongak. Seolah-olah dia memiliki kecerdasan dan memandang gadis itu dengan penuh arti. Saat ini, tirai kereta di belakang gadis itu terbuka, memperlihatkan seorang pria dan wanita. Mereka berdua setengah baya dan mereka memandang gadis itu dengan tatapan penuh kasih. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan tirai berkibar. Mata kedua orang di kereta itu dipenuhi kebingungan. Mereka bukan satu-satunya.
Semua manusia di sekitarnya menjadi seperti ini. Bahkan gadis itu juga diliputi kebingungan. Hanya binatang kecil itu yang tiba-tiba mulai mengeluarkan suara-suara bermusuhan dengan mulutnya dan memperlihatkan giginya. Tampaknya ia telah melupakan luka-lukanya dan melompat ke belakang punggung gadis itu. Ia menatap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Ada ketakutan di matanya, tapi ada juga kekuatan di matanya yang membuatnya tidak mundur. Pada saat ini, ia bahkan tidak menyadari ada bekas darah yang keluar dari kakinya yang diperban. Dao surga tidak ada habisnya, jalan Dao tidak terbatas. Perbuatan baik hari ini akan menciptakan sebab karma. Di masa depan, siklusnya akan selesai dan akibat karma akan terbentuk. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia dengan sedikit pencerahan. Tubuh binatang kecil itu gemetar, tapi ia masih mengeluarkan suara gemuruh. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan saat menatap ke langit. Ia bisa merasakan ada aura yang bisa mencekiknya, tapi ia tidak mau mundur. Desahan perlahan datang dan perlahan menghilang. Binatang kecil itu dipenuhi kebingungan karena kecerdasannya belum sepenuhnya terbangun dan tidak dapat memahami apa maksud desahan itu. Namun, saat ia mendengar desahan, pandangannya menjadi kabur dan sepertinya ia melihat sesuatu. Seorang wanita tua berusia senja terbaring di sebuah kamar yang sangat mewah. Meski wajahnya dipenuhi kerutan, namun itu tidak bisa menutupi penampilannya yang baik hati. Meskipun dia sekarat, matanya tidak keruh. Dia mengungkapkan senyuman saat dia menutup matanya. Tiba-tiba, seekor binatang besar dan ganas datang dari langit. Setelah binatang itu mendarat, ia melihat ke arah wanita tua itu dan mengeluarkan awan gas putih. Gas putih mengelilingi wanita tua itu lalu pergi. Hitam kecil. Wanita tua itu membuka matanya. Ilusi itu menghilang dan mata binatang kecil itu menjadi semakin bingung. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyapu segalanya. Semua orang di gerbong menjadi sadar dan tidak tahu telah terjadi apa-apa. Bahkan gadis kecil itu tidak menyadarinya, dia tersenyum dan kembali ke binatang kecil itu. Hitam kecil, pulanglah. Di sebuah desa di dunia fana, seorang wanita parubaya menunjuk ke mangkuk pecah dan dengan keras menegur seorang anak kecil. Anak itu tampak sangat bersalah ketika dia berdiri di sana sambil menangis, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di samping mereka ada seorang pria parubaya. Dia berjongkok di tanah sambil memegang pip. Setelah menarik beberapa kali, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Kutukan itu berhenti dan mata wanita itu dipenuhi kebingungan. Bukan hanya dia, bahkan pria yang menghisap pipa itu pun berhenti. Hanya anak itu yang sepertinya tidak menyadarinya dan berbisik sambil menangis, "Ibu, mangkuknya sudah retak." Dao itu seperti mangkuk ini, tidak sempurna dan penuh retakan. Itu bisa dipatahkan kapan saja. Desahan kuno perlahan datang dari dunia dan kemudian pergi seperti angin sepoi-sepoi. Kebingungan hilang dari pandangan mata wanita itu dan dia terus menegur anak itu karena sakit hati mangkuknya pecah tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Pria parubaya itu mengambil pipa yang jatuh ke tanah dan menariknya dengan keras. Hanya mata anak itu yang melebar saat dia melihat ke langit yang jauh. Dia seperti melihat seorang paman melangkah ke langit. Anak itu tidak menghiraukan omelan ibunya dan mengucek matanya, namun setelah itu, dia tidak melihat apapun. Di dalam gunung ada seorang pria parubaya berjubah biru berlari melewati gunung dengan panik. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang menakutkan. Di belakangnya ada seorang wanita berbaju hitam, mengejarnya dengan cibiran dan kebencian di matanya. Setiap kali dia mendekat, dia akan mengangkat pedangnya dan tanpa ampun menikamnya, membuatnya berdarah. Dia tertawa sedih. "Dasar petugas sialan, kamu menyebabkan kematian keluargaku, tapi kamu jatuh ke tanganku hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, maka surga akan tersinggung karena memberiku kesempatan ini." Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pria yang dipenuhi kepanikan dan ketakutan itu tiba-tiba diliputi kebingungan. Bahkan wanita berjubah hitam pun dipenuhi kebingungan. Dia mengangkat pedang di tangannya, tapi pedang itu tidak jatuh. Penyebab karma dan akibat karma lainnya. Sebuah suara kuno bergema dengan desahan yang perlahan menghilang. Ketika angin sepoi-sepoi hilang, wanita itu sadar kembali. Pedangnya memotong kepala pria parubaya itu. Dia dipenuhi air mata saat dia berlutut sambil menangis. "Ayah, ibu, anakmu telah membuatmu membalas dendam." Hujan turun di kota fana. Ada payung bunga di mana-mana saat pejalan kaki bergegas melewati jalanan. Langkah mereka memicu riak air di tanah. Satu demi satu.
Seolah-olah setiap riak adalah karma yang datang tanpa henti dan menjadi bagian dari Dao. Ada hembusan angin yang mampu memecah riak-riak tersebut. Namun, ini hanya sementara karena riaknya segera kembali. Seolah-olah riak-riak itu tidak akan pernah berakhir. Di kejauhan, sekelompok orang berbaju putih sedang memainkan musik pemakaman dan perlahan bergerak maju. Ada peti mati di antara mereka, dan mereka membawanya perlahan menuju gerbang kota. Semburan tangis pun menggema. Setiap kali pejalan kaki di sekitarnya bertemu dengan mereka, mereka akan menghindari kelompok tersebut. Saat kelompok maju, potongan kertas kuning berserakan. Mereka mewakili kerabat almarhum dan akan membuka jalan menuju dunia bawah, memberikan perpisahan yang damai kepada almarhum. Di antara tangisan itu, ada yang nyata dan ada yang palsu, ada yang berisi kesedihan dan ada yang berisi kegembiraan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan membawa desahan kuno yang mengelilingi area tersebut. Kematian adalah akhir dari karma. Semua karma dihancurkan pada saat kematian. Sebuah suara ilusi bergema seolah mempertanyakan dirinya sendiri. Emosi di dalam tangisan itu hening. Setelah menjawab pertanyaannya sendiri, suara kuno ini perlahan-lahan hilang. Di istana kekaisaran, sepasukan tentara berdiri tegak. Seorang pria paruh baya berjubah kuning berdiri di depan. Dia menatap ke depan dan tubuhnya mengeluarkan rasa sedih yang kuat. Satu orang keluar dari pasukan di bawahnya. Pria ini mengenakan baju besi lengkap dan terlihat sangat kuat. Jika dilihat lebih dekat, dia tampak mirip dengan pria berjubah kuning. Ayah, kamu sudah tua, mohon jangan segan untuk berpisah. Kesedihan di mata pria parubaya itu semakin kuat. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui istana kekaisaran, menyebabkan semua prajurit diliputi kebingungan. Karma macam apa ini? Sebuah suara pelan datang bersama angin dan meninggalkan istana kekaisaran. Itu menyebar ke seluruh dunia, merasakan perubahan dalam hidup. Wang Lin terus bepergian, terus-menerus mencoba memastikan daunnya. Terkadang dia bingung, terkadang dia ragu, dan terkadang dia bingung. Dao surga tidak ada habisnya, jadi mencoba memahaminya sangatlah sulit. Saat ia mengikuti angin, Wang Lin sepertinya mengalami mimpi. Dalam mimpi ini, dia sepertinya telah menjadi planet Qingling. Dia bisa melihat, mendengar, dan merasakan tindakan setiap makhluk hidup di planet ini. Ia melihat kelahiran bayi, kematian seorang lelaki tua, kasih sayang orang tua, tatapan kekasih, perpisahan, reuni, perbuatan baik, dan kejahatan yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, apa itu Dao? Wang Lin bingung. Setelah melihat semua ini, dia masih belum menemukan jawaban. Saat dia terus mengejar dan mencari konfirmasi, dia menjadi semakin bingung. Energi spiritual di planet Qingling menjadi lebih padat, tetapi mengandung sedikit kebingungan. Siapapun yang mengolahnya akan segera tenggelam dalam alam misterius dan sepertinya menyatu dengan planet Qingling. Pada saat ini, pikiran mereka dikendalikan tanpa sadar untuk mengejar hasil. Pengejaran Wang Lin berlanjut dan waktu perlahan berlalu. Baginya, hal itu sepertinya tidak ada habisnya saat dia menyebar ke seluruh planet Qingling. Saat matahari terbenam di sebuah sekolah swasta di sebuah desa, setelah sebagian besar anak-anak telah pergi. Hanya seorang anak laki-laki yang tersisa menyapu sekolah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengagetkan anak itu. Matanya bersinar terang saat dia meletakkan sapu dan berjalan menuju rumah guru. Guru, siswa punya pertanyaan. Pintu didorong terbuka. Seorang lelaki tua fana yang tampak bijaksana berjalan keluar dan dengan lembut menjawab, "Pertanyaan apa?" Anak laki-laki itu memandang lelaki tua itu dan dengan tenang bertanya, "Guru, tahukah Anda apa itu Dao?" Dao. Orang tua itu memandang anak laki-laki itu dan melambaikan lengan bajunya. Orang tua ini mengajarkan kemanusiaan, tidak ada Dao. Anak laki-laki itu diam-diam merenung dan pergi. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh anak laki-laki itu bergetar dan dia mendapatkan kembali kendali. Dia bingung dengan apa yang baru saja dia lakukan. Di sebuah kota kecil, seorang lelaki tua yang dihormati dan dikagumi bernama Sie menyalakan lampu minyak pada larut malam. Dia kemudian mengambil sebuah gulungan dan hendak membacanya. Angin sepoi-sepoi masuk ke dalam ruangan, menyebabkan lampu minyak berkedip, dan lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Sebuah suara kuno muncul di ruangan itu. "Kamu adalah orang bijak di kota ini. Tahukah kamu apa itu Dao?" Wajah lelaki tua itu langsung menjadi pucat dan gulungan di tangannya jatuh. Matanya dipenuhi teror saat dia gemetar dan berkata, "Kamu, apakah kamu manusia atau hantu?" Orang kuno bergema sekali lagi, "Apa itu Dao?" Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sambil memaksa dirinya untuk tenang dan suaranya bergetar. Orang tua ini tidak mengerti apa itu Dao.
Suara itu menghilang di kejauhan sambil menghela nafas. Ruangan kembali normal, tapi lelaki tua itu sudah tidak berminat lagi untuk membaca. Di dalam sebuah sekolah di ibu kota suatu negara, ada banyak sekali siswa yang memegang buku dan membaca tentang humaniora. Di depannya ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan tangan kanannya mengelus janggutnya dan senyuman di wajahnya. Tepat pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Salah satu siswa segera meletakkan buku di tangannya, berdiri, dan dengan tenang berkata, "Guru, tahukah kamu apa itu Dao?" Saat suara anak laki-laki itu terdengar, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ekspresi lelaki tua itu tidak menyenangkan dan dia berkata, "Surga adalah Dao." Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Setelah dia duduk, tubuhnya gemetar dan dia kembali normal. Tidak ada yang memperhatikan bahwa angin sepoi-sepoi telah meninggalkan sekolah. Angin sepoi-sepoi berhamburan ke seluruh planet Kingling. Hampir setiap cendekiawan di dunia ditanyai pertanyaan ini melalui berbagai cara. Pada akhirnya mereka semua memiliki jawaban yang berbeda-beda, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Bingung, Wang Lin tenggelam dalam mimpinya dan terus mencari tanpa akhir. Seolah-olah dia bisa terus mencari arti sebenarnya dari Dao selamanya. Pada hari ini, lelaki tua bernama Xie yang ditanyai oleh Wang Lin sedang berputar-putar di dalam rumahnya dan tidak bisa tenang. Seolah-olah suara kuno itu akan bergema di dalam pikirannya setiap kali dia tenang. Dia menghela nafas berat sebelum mengambil payungnya dan berjalan keluar di hari hujan ini. Saat dia berjalan-jalan di kota, matanya dipenuhi kebingungan. Apa itu Dao? Saya pikir saya dipenuhi dengan pengetahuan dan saya telah melihat seluruh dunia. Namun, aku bingung dengan apa yang ditanyakan hantu aneh itu kepadaku. Apa itu Dao? Sambil kebingungan, lelaki tua itu tanpa sadar datang ke bagian utara kota. Ada seorang lelaki tua duduk di tepi sungai. Orang tua itu mengenakan jas hujan sambil melemparkan jaring ke sungai untuk menangkap ikan. Orang tua bernama Xie melihat semua ini tanpa fokus pada matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa itu Dao? Pada saat itu, lelaki tua berjas hujan itu berteriak kegirangan sambil menarik jaring ikan yang berisi ikan dalam jumlah besar. Ikan-ikan tersebut terus-menerus meronta dan membuka mulutnya untuk mencoba menelan air sungai. Mata mereka tampak dipenuhi keputusasaan saat tubuh mereka berjuang keras di jaring. Adegan ini mengejutkan lelaki tua bernama Xie seperti kilat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap ikan di jaring dan lelaki tua yang tergulung di jaring. Mungkinkah ini Dao? Akulah ikannya, jaringnya adalah Dao, dan sungainya adalah surganya. Orang tua dengan jaring adalah pencipta yang mengendalikan takdir. Saat pikiran lelaki tua bernama Xie bergetar, angin kencang memenuhi dunia. Angin kencang ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Orang tua dengan jaring itu ketakutan. Dia melepaskan jaringnya dan duduk di tanah, dipenuhi rasa takut. Bahkan lelaki tua bernama Xie mundur beberapa langkah dan memaksa dirinya untuk tenang. Angin mengembun membentuk seseorang, Wang Lin. Dia menunduk untuk melihat ikan yang kembali ke sungai dengan pencerahan di matanya. Dia mengangkat tangannya yang dipenuhi energi spiritual dan memasuki tubuh lelaki tua bernama Xie. Kamu memberiku pencerahan, jadi aku akan memberimu kesempatan. Episode 847 Perubahan. Seolah-olah guntur yang menggemparkan bumi sejak awal waktu telah mendarat di Wang Lin. Pikirannya bergemuruh hebat, dia mengerti. Dao surga adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dan dikonfirmasi oleh semua orang. Langit bukanlah Dao. Dao dibentuk oleh kehendak langit dan bumi. Setiap orang dapat memiliki keinginan ini. Sama seperti ikan yang hidup di sungai. Ia tidak melanggar langit atau memprovokasi yin dan yang, ia hidup dengan damai dan bebas. Sungai ini adalah surga, dunia. Ikan adalah semua makhluk hidup yang ada di dunia. Namun jaringlah yang menarik ikan keluar dari sungai. Jaring ini adalah Dao, hukum dunia. Dimanapun Anda berada, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari Dao. Jaring ini suatu saat akan menarik ikan keluar dari sungai. Begitu keluar dari sungai, ikan akan menghadapi hukum dunia. Entah ia patuh dan memasuki siklus reinkarnasi atau ia harus memberontak. Hancurkan jaring dan memberontak. Kultivator ibarat ikan yang berjuang. Semakin sengitnya perjuangan mereka, semakin mereka menentang Dao. Ini Dao. Baik itu hidup dan mati atau karma, semuanya dibentuk oleh kehendak Dao. Aku karma. Angin bersiul di langit dan membawa Wang Lin ke langit, tanpa meninggalkan jejak. Dia meninggalkan lelaki tua berjas hujan yang ketakutan dan lelaki tua bernama Xie merasakan kehangatan di tubuhnya. Orang tua bernama Xie bergumam, apakah dia manusia atau hantu?
Angin berhamburan dan menyatu dengan planet Kingling. Pada saat ini, energi spiritual meningkat berkali-kali lipat. Pembuluh darah roh yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan energi spiritual yang tak ada habisnya menyembur keluar. Energi spiritual memenuhi sungai satu demi satu dan menjadi hijau. Saat energi spiritual menyembur keluar dari bumi, batu roh terbentuk di pegunungan biasa, menyebabkan gunung tersebut menjadi gunung roh. Semua ini karena Wang Lin. Ketika Wang Lin berada di Dream Dao, dia menjadi satu dengan planet Kingling. Dia adalah planetnya dan planet ini adalah dia. Pencerahan Wang Lin di Dao adalah karena ia menjadi planet Kingling. Hal ini menyebabkan serangkaian perubahan drastis. Seolah-olah planet Kingling juga memperoleh pencerahan. Orang punya semangat, jadi bisa memahami Dao. Binatang mempunyai jiwa, jadi mereka juga bisa tercerahkan. Segala sesuatu di dunia ini yang memiliki roh atau jiwa dapat memahami Dao. Planet ini memiliki jiwa dan juga dapat tercerahkan. Wang Lin bergabung dengan planet Kingling dan memperoleh pencerahan. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan jiwa planet Kingling. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan dengan jelas jiwa yang berbeda dari jiwa seorang kultivator. Jiwa seperti ini hanyalah ilusi, tetapi memang ada. Ia tidak memiliki pikiran, tetapi ada kekuatan naluriah. Kekuatan ini datang dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di planet Kingling, dari kehidupan dan kematian semua manusia dan makhluk. Itu telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, iblis yang tersebar dapat menarik jiwa sebuah planet. Sekarang jika saya mau, saya juga bisa. Suara dahsyat ini bergema di seluruh planet Kingling. Itu berubah menjadi ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh planet. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mulai memuja gemuruh guntur ini. Pikiran para kultivator yang tak terhitung jumlahnya gemetar saat mereka berlutut dan menyembah guntur ini. Di antara manusia, lelaki tua bernama Sie menatap kosong ke langit. Getaran dari jiwanya memenuhi tubuhnya. Seolah-olah dia sedang berevolusi pada saat ini. Dia bukan hantu. Semacam pencerahan muncul di dalam hati lelaki tua bernama Sie. Dia diam tapi keluar dengan tekad. Energi spiritual di planet Kingling mulai meningkat secara gila-gilaan. Semua kultivator jiwa baru lahir dalam kultivasi pintu tertutup yang mencoba masuk ke tahap formasi jiwa merasakan energi spiritual di dalam tubuh mereka mulai berputar dengan cepat. Pencerahan Wang Lin menyebabkan perubahan drastis di planet Kingling. Mereka yang telah lama berada di tahap Naschen Soul yang tidak dapat masuk ke dalam formasi jiwa memperoleh manfaat besar dari pencerahan Wang Lin. Mereka yang setengah langkah ke tahap formasi jiwa memperoleh pencerahan di wilayah mereka sendiri dan mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin membiarkan planet Kingling menembus batas yang mencegah para kultivator mencapai tahap formasi jiwa. Hal ini menyebabkan planet Kingling mencapai penyelesaian. Planet ini bukanlah planet terbuang seperti yang terlihat di permukaan, melainkan masih anak-anak. Jika diberikan waktu yang cukup, bertahun-tahun dari sekarang ia akan mampu membentuk pembuluh darah roh dan menjadi planet spiritual sejati. Pencerahan Wang Lin mempercepat pertumbuhan planet ini dan memungkinkannya memiliki energi spiritual yang padat sebelumnya. Puncak Hang Yun adalah asal mula pencerahan Wang Lin. Pada saat ini, dari bawah ke atas, setiap incinya berubah menjadi batu roh dan menjadi gunung roh yang nyata. Kekayaan energi spiritual di sana sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, kekuatan dari segala arah di planet Kingling mulai memadat di sini. Kekuatan ini hanyalah ilusi, tetapi semua kultivator menyadarinya. Bahkan manusia pun bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatan ini dengan cepat terkondensasi di puncak Hang Yun dan ke dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin bangun. Matanya cerah, tapi sepertinya mengandung alam semesta. Ekspresinya gembira, tapi kekuatan surga mengelilinginya. Wajahnya pucat, tapi ada sedikit kecerahan. Tubuh Wang Lin mengeluarkan aura seseorang yang telah menyadari dao mereka sendiri dan memperoleh kendali penuh atas diri mereka sendiri. Tubuh ini ada di sini dan jiwa asalnya ada di sini. Namun, jika seorang kultivator datang dan menutup mata, mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Wang Lin sama sekali. Seolah-olah Wang Lin telah menyatu dengan dunia. Sebelumnya, ketika dia menyatu dengan dunia, tubuhnya akan menghilang. Namun, meskipun tubuh dan jiwa asalnya ada di sana saat ini, mereka memberikan perasaan bahwa dia telah menyatu dengan dunia. Seolah-olah dengan sebuah pemikiran, jarak sudah tidak ada lagi. Seolah-olah pemikirannya adalah karma. Langit tidak meninggalkan jejak. Saya secara tidak sengaja telah memasuki karma saya sendiri. Jika bukan karena pencerahan, saya khawatir saya tidak akan terbangun. Hal ini aneh,
Seolah-olah banyak pikiran memenuhi pikiranku dan menggantikan kewarasanku untuk memaksaku bertindak menuju cita-cita tertentu. Wang Lin mengangkat kepalanya sambil menatap ke langit dan mengungkapkan tatapan dingin. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh dan mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat dia melihat ke langit, ada kekuatan tak terbatas yang datang dari planet Qingling. Itu datang dari setiap kultivator, setiap makhluk hidup, setiap makhluk hidup. Kekuatan ini berkumpul menuju Wang Lin seperti orang gila dan melesat ke langit. Pada saat ini, jika planet Qingling adalah sungai, maka semua makhluk di planet ini sedang berjuang melawan ikan. Mereka semua berkumpul di dalam Wang Lin untuk memberontak melawan surga. Episode 848 Dao Yao Bingyun. Gambar Yin Dan yang perlahan berputar di langit di atas Wang Lin. Gambar hitam putih mengeluarkan energi asal yang kuat. Saat ia berputar menyerap semua cita-cita dari semua makhluk hidup di planet ini untuk membentuk kekuatan yang menantang surga. Lalu ia terbang ke langit. Seluruh langit berubah warna seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mundur dengan cepat. Sesaat kemudian, langit tetaplah langit, tetapi di mata Wang Lin, jauh lebih tenang. Saat ini terjadi, di tempat yang jauh di mana 4 domain saling menyerang, King Sui sedang berkultivasi di dalam paviliun yang tenang di kuil surgawi guntur. Saat ini, dia membuka matanya. Matanya tenang tanpa gangguan sedikit pun. Saat dia membuka matanya, dia melihat ke kejauhan seolah tatapannya bisa menembus bintang. Guru pernah bercanda bahwa jika seseorang dapat mempelajari salah satu mantranya, mereka dapat dianggap sebagai murid Baifan. Orang ini mempelajari panggilan angin secara kebetulan. King Sui diam-diam merenung sejenak dan matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Guru, murid tidak kompeten. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya harus menemukan alasan mengapa alam surgawi runtuh dan mengapa saya menjadi gila. Aku akan membalas dendam untukmu. Di planet Qingling, Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit. Setelah pencerahannya, dia setengah langkah memasuki tahap Nirvana Skrier. Dia hanya membutuhkan pemikiran untuk menjadi seorang kultivator langkah kedua yang sejati. Untuk mencapai tahap Nirvana Skrier hanya dengan kultivasi lebih dari 1000 tahun sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Wang Lin, seseorang dengan bakat biasa tetapi dengan cita-citanya sendiri dan sifat pantang menyerah, mampu mencapai ketinggian seperti itu setelah bertahan hanya selama 1000 tahun. Ketika dia masih berada di planet Suzaku, tidak ada seorang pun di sana yang menyangka bahwa dia akan sampai sejauh ini. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika dia terbangun, dia hanya melepaskan sedikit dari kultivasinya dan sudah menyebabkan perubahan seperti itu. Wang Lin dapat membayangkan bahwa pada saat dia menerobos, pembalasan ilahi akan segera tiba. Pembalasan ilahi agak aneh. Mengingat apa yang terjadi ketika saya melalui semua karma itu, saya harus berhati-hati dan tidak gegabah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Karena dia tidak mau menyerah pada surga ketika dia mencapai tahap ascendan, setiap kali tingkat kultivasinya meningkat, dia akan ditekan oleh pembalasan ilahi. Kekuatan pembalasan ilahi lebih kuat dan aneh dari sebelumnya. Wang Lin menunduk dan menatap Yao Bingyun, yang belum bangun. Tangan kanannya tidak ragu-ragu dan dia menekan di antara alisnya. Melahap domain adalah jalan yang salah. Namun, sebelum ini, gagasan ini bergema di benak saya. Jika bukan karena pencerahan, saya akan tenggelam dalam dilema sampai dao saya hancur. Saat jarinya menyentuh dahi Yao Bingyun, mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Jalan yang benar bukanlah dengan melahapnya tetapi meminjamnya untuk memahaminya. Pinjam dao orang lain untuk memastikan karma. Ini adalah cara yang benar untuk membiarkan karma mencapai penyelesaian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Domainnya muncul. Ikan hitam putih di langit perlahan berputar dan turun. Itu akhirnya meresap ke dalam tubuhnya dan tubuh Yao Bingyun. Mutiara penentang surga di dalam Wang Lin mulai berputar dan perlahan menyerap yin dan yang. Adik, adik. Sebuah suara lemah terdengar dari kehampaan. Suara ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Jika sampai ke telinga seseorang akan menyebabkan jantungnya bergetar kesakitan. Suara itu bergumam, adik. Kakak perempuanmu akan menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Tunggu aku. Kesedihan itu sangat kuat dan tidak akan hilang. Di dalam kehampaan hitam, Wang Lin diam-diam mendengarkan suara ini. Dia tidak merasakan suka atau duka. Saat suara itu bergema, awan tampak muncul di kehampaan. Mereka menyelubungi area itu seolah-olah Wang Lin telah memasuki kedalaman awan. Di dalamnya ada seorang gadis muda memegang lututnya. Matanya dipenuhi keraguan dan ketakutan.
Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Tubuhnya rapuh. Seolah-olah angin dapat menerbangkannya. Di bawah rambutnya yang tergerai, kulitnya pucat dan dipenuhi ketidakberdayaan. Kakak, kakak. Sebuah suara malu-malu keluar dari mulutnya. Kakak berjanji bahwa selama hidup ini, aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Adik, jangan menangis, kakak perempuanmu ada di sini. Jangan takut, kamu hanya pergi ke tempat yang jauh untuk menunggu kakak. Begitu aku punya kekuatan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan menangis, ibu sudah tidak ada lagi, hanya kita berdua yang tersisa. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana. Dengarkan kata-kata kakak, tunggu dan tunggu aku. Gadis itu mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi air mata saat dia bergumam, kakak, aku tidak ingin pergi. Aku takut. Dia menangis, tetapi sepasang tangan tua tiba-tiba muncul dari kehampaan. Tangan itu langsung meraih gadis itu dan dia menghilang jauh ke dalam kehampaan. Kakak, kakak, teriakannya minta tolong terus bergema, namun pada akhirnya perlahan menghilang. Adik, selama hidupku, aku pasti akan mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku, tetap kuat dan tunggu aku. Suara tangis penuh kesedihan yang tak terbayangkan dan tak terlukiskan mengisi kekosongan. Kesedihan ini seakan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika memenuhi area tersebut, hal itu menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Hal ini memicu badai yang dengan cepat merenggut segalanya dan ingin menghancurkan segalanya. Kekosongan itu pecah, memperlihatkan jalur besar tanah hijau di bawahnya. Di tanah ada dua gadis berbaju merah tertawa sambil berkejaran dan bermain satu sama lain. Kedua gadis ini belum tua, tapi terlihat jelas bahwa mereka adalah saudara perempuan. Gadis yang mengejar kakak perempuannya itu bertubuh kurus. Meski wajahnya dipenuhi senyuman, wajahnya sangat pucat. Adik, jika kamu bisa menangkap kakak perempuanmu, aku akan membelikanmu permen. Gadis di depan berbalik untuk melihat adik perempuannya dan tertawa. Kakak, pelan-pelan. Gadis itu bergegas maju, tetapi saat dia mulai berlari, dia terjatuh dan mulai menangis. Kakak perempuannya dengan cepat bergegas mendekat dan berjongkok. Dia dengan lembut berkata, jangan menangis. Saat kita kembali, kakak maukah kamu membelikanmu permen? Sebelum dia selesai berbicara, adik perempuan yang menangis itu segera meraih pakaian kakak perempuannya dan tertawa. Kakak, aku menangkapmu. Kamu curang. Kedua gadis itu tertawa lalu bermain-main bersama. Tak lama kemudian, sepertinya mereka lelah dan keduanya duduk di tanah. Adik perempuannya menatap ke arah kakak perempuannya dan dengan lembut berkata, kakak, mengapa kakek leluhur membawa kita ke sini? Apakah kita harus menemui ibu? Aku rindu ibu. Saat ini, langit berubah warna. Awan merah dalam jumlah besar mulai berkumpul di atas kedua gadis itu. Sesaat kemudian, awan merah membentuk seseorang. Orang ini berusia parubaya dan terlihat sangat tampan. Dia mengeluarkan aura surgawi. Pria parubaya itu memandang kedua gadis itu dengan tatapan yang rumit. Dia kemudian mendarat di tanah dan dengan lembut berkata, Bing Yun, Meng Yun, ikuti aku. Gadis bernama Meng Yun segera berkata dengan gembira, Paman Yun, apakah kamu akan mengajak kami menemui ibu? Tatapan pria parubaya itu menjadi semakin kompleks. Dia memandang kedua gadis itu dan mengepalkan tinjunya. Dengan tatapan tegas di matanya, dia mengangguk. Paman akan mengajak kalian berdua menemui ibumu. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan segera mengangkat kedua gadis itu. Kemudian awan di bawah kakinya bergerak seperti guntur saat dia menuju ke langit. Leluhur, anak-anak tidak bersalah. Bahkan jika aku, Yao Yun, harus menderita hukuman, aku akan membawa kedua anak ini keluar dari planet darah. Pria parubaya itu mengatupkan giginya. Awan di bawahnya dengan cepat terbang ke langit. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba berubah dan tangan iblis muncul dan meraih awan merah. Dalam sekejap, awan merah itu runtuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan pria parubaya berwajah pucat dan dua gadis kecil yang ketakutan. Yao Yun, kembalilah. Kata sebuah suara kuno. Itu dipenuhi dengan keagungan, tidak membiarkan siapapun menolak. Wajah Yao Yun dipenuhi amarah dan dia berteriak, kenapa, leluhur? Mereka juga anggota keluarga Yao kami. Karena mereka adalah anggota keluarga Yao maka inilah hidup mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri. Sejak mereka lahir, mereka ditakdirkan untuk menjadi jiwa dari harta ajaib itu. Suara kuno itu tidak dapat dipertanyakan. Embusan angin menyapu langit dan membawa pergi pria parubaya dan kedua gadis itu. Di luar aula leluhur keluarga Yao, tubuh Yao Yun dipaksa keluar dari kehampaan. Ekspresinya pucat dan dia batuk seteguk darah.
Setelah dia mendarat, dia mundur beberapa meter dan tertawa sedih. Dia menyaksikan kedua gadis itu dibawa ke aula leluhur dengan perasaan panik dan kebingungan. Seolah-olah mereka sedang dilahap oleh aula leluhur. Demikian pula, semua ini dilihat oleh Wang Lin. Dia menyaksikan ini dalam keadaan misterius saat dia mengkonfirmasi Dao Yao Bingyun. Semua ini dibentuk oleh Dao Yao Bingyun, itu adalah akar dari daunnya. Leluhur, apakah harta ajaib keluarga itu penting? Bingyun dan Mengyun tidak punya ayah. Bahkan ibu mereka hanyalah salah satu alatmu dengan tujuan melahirkan kedua anak yang menyatu dengan roh harta karun itu. Keduanya akan menjadi jiwa baru untuk harta ajaib. Yao Yun mengungkapkan senyuman yang menyedihkan. Dia memiliki kasih sayang yang sangat istimewa terhadap kedua anaknya. Ini karena ibu mereka adalah kakak perempuannya. Anggota keluarga Yao generasi kedua yang paling berbakat selama bertahun-tahun. Kakak benar, nenek moyang lama telah dirasuki iblis. Keluarga Yao di masa lalu sudah tidak ada lagi. Ketika kakak dengan tegas pergi, saya menjadi bingung. Namun, sekarang aku memahami pikiran kakak. Episode 849 mundur satu langkah. Wang Lin dengan tenang melihat semuanya. Hatinya tidak terguncang, dan tidak ada suka atau duka saat dia melihatnya. Di dalam aula leluhur, wajah kedua gadis itu dipenuhi kepanikan dan ketidakberdayaan. Tubuh adik perempuannya gemetar dan dia memegang erat kakak perempuannya. Seolah-olah ini adalah satu-satunya cara baginya untuk merasakan sedikit rasa aman. Kakak, aku takut, aku takut. Suara gadis itu bergetar. Dia menempel erat pada pakaian kakak perempuannya hingga jari-jarinya pun menjadi pucat. Sambil menggendong adik perempuannya, wajah Yao Bingyun tidak memiliki bekas darah tersisa dan ketakutan di matanya telah mencapai batasnya. Dia punya firasat samar bahwa apa yang menunggu mereka akan lebih menakutkan daripada hidup dan mati. Seorang lelaki tua sedang duduk di depan kedua gadis itu. Dia mengenakan jubah merah darah dan alis mata serta rambutnya sama-sama merah. Dia tampak sangat tua, dan ketika dia membuka matanya, cahaya tak berwujud keluar. Sebagai anggota keluarga Yaoku, agar keluarga Yaoku memiliki kejayaan selama beberapa generasi, kalian berdua akan menjadi jiwa harta karun. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Retakan sepanjang 3 kaki muncul di hadapannya dan angin dingin bertiup. Kemudian sebuah lampu kuno perlahan terbang keluar. Lampu minyak mengeluarkan nyala api biru yang perlahan menyala. Itu tidak mengeluarkan panas dan malah sangat dingin. Lampu minyak ini perlahan melayang dan berada di antara kedua gadis dan lelaki tua itu. Nyala api segera mulai berkedip-kedip dan percikan api ditembakkan ke arah kedua gadis itu. Ini adalah harta karun keluarga Yao. Sejak terciptanya alam surgawi, alam ini tidak pernah padam. Ini adalah simbol kehidupan. Namun, 500 tahun lalu, ia menunjukkan tanda-tanda punah. Orang tua ini menghitung lama sekali dan akhirnya menemukan alasannya. Jiwa harta karun akan segera menghilang, dan setelah menghilang, apinya akan padam sepenuhnya. Jadi lelaki tua ini menghabiskan 300 tahun untuk mengekstraksi sebagian dari jiwa harta karun dan kemudian memasukkannya ke dalam anggota paling berbakat dari klan Yao saya. Setelah memberinya nutrisi selama 200 tahun, dia melahirkan kalian berdua. Ini adalah takdirmu, kamu tidak bisa lepas darinya. Kamu dilahirkan untuk menjadi jiwa harta karun itu. Suara lelaki tua itu sangat tenang. Setelah dia berbicara, nyala api dari lampu minyak langsung membesar. Nyala api dengan cepat berubah menjadi awan api. Saat awan api ini bergerak, ia berubah menjadi iblis. Ia memiliki 2 tanduk dan tubuhnya sangat besar. Seluruh tubuhnya terbuat dari api dan segera keluar. Iblis kuno. Ketika dia melihat ini, pikirannya bergetar. Iblis yang dibentuk oleh api adalah iblis kuno. Saat itu muncul, seluruh aula leluhur diselimuti api. Iblis kuno yang ganas itu membuka mulutnya dan menerkam ke arah kedua gadis itu. Gadis yang memegang pakaian kakak perempuannya berseru, "Kakak!" Ketakutan di dalam suara itu bahkan mampu membuat hati Wang Lin bergetar. Wajah kakak perempuan itu pucat dan kengerian di wajahnya telah mencapai batasnya. Dia takut, sangat takut. Dia tidak pernah setakut ini. Ketika dia melihat iblis itu mendekat, kakak perempuannya dipenuhi rasa takut dan tanpa sadar mundur selangkah. Adik perempuannya sekarang ada di depannya. Iblis itu menelannya dan segera mundur. Pakaian sang kakak terkoyak oleh genggaman erat sang adik. "Kakak, kakak, selamatkan aku, selamatkan." Tangisannya yang menyedihkan bergema di dalam aula leluhur. Saat iblis itu melahapnya, tiba-tiba dia berhenti. Kakak perempuan itu duduk di tanah dan air mata mengalir dari matanya.
Dia menggigit bibir bawahnya hingga darah keluar dan matanya dipenuhi penyesalan. Dia berdiri dan bergegas menuju iblis itu. Adik, kembalikan adik perempuanku. Melahap aku saja. Tubuh iblis itu berputar dan kembali ke dalam lampu minyak tanpa bekas. Nyala api di dalam lampu minyak bersinar terang. Namun, ada gambaran yang jelas tentang seorang gadis yang berjuang di dalam api. Kakak. Orang tua yang melihat semua ini memperlihatkan tatapan misterius. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan kakak perempuannya disingkirkan. Dia menatap nyala api dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Saya tidak berpikir. Hanya dibutuhkan satu orang untuk menjadi jiwa harta karun. Lupakan saja, karena ini masalahnya, kamu mungkin masih hidup. Kakak perempuan itu seperti orang tanpa jiwa. Matanya kosong saat dia menatap lampu minyak. Penyesalan di wajahnya bagaikan banjir yang menenggelamkannya. Adik. Kakak tidak bersungguh-sungguh, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Seharusnya aku dilahap. Seharusnya aku. Adik. Wajah Yao Bingyun dipenuhi air mata dan tubuhnya gemetar. Saat ini, dia tidak merasakan rasa takut, hanya penyesalan yang tak ada habisnya. Aku seharusnya tidak mundur. Sebelum ibu pergi, dia menyuruhku untuk menjaga adik perempuanku, tapi aku tidak melakukannya. Aku seharusnya tidak mundur. Yao Bingyun menatap lampu minyak dengan sedih sambil menggigit bibirnya dan berlutut. Dia menangis, kakek leluhur, saya, Yao Bingyun, bersedia menjadi jiwa harta karun. Sekalipun seumur hidup, saya rela tanpa keluhan sedikit pun. Tolong, kakek leluhur, biarkan Meng Yun keluar sebagai ganti aku menjadi jiwa harta karun. Tolong, kakek leluhur. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Wajah Yao Bingyun berlinang air mata dan dia terus bersujud sampai darah keluar dari dahinya, tapi dia tidak berhenti. Dia terus memohon, dan suaranya cukup untuk menggerakkan hampir semua orang. Perilakunya bahkan menyebabkan Wang Lin terdiam. Tangisan itu bergema di dalam aula leluhur dan bahkan keluar dari aula leluhur hingga ke telinga Yao Yun. Matanya memerah saat dia mengaum dan berjuang untuk berdiri. Saat dia hendak bergegas masuk, sebuah kekuatan keluar dari dalam kuil dan Yao Yun batuk darah saat dia diusir. Keluarga Yao akan mati. Orang tua itu memandangi Yao Bingyun yang sedang berlutut dan memohon. Suaranya yang sedih telah memenuhi pikirannya dan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Jejak kebingungan yang jarang muncul di matanya pun muncul. Namun, saat kebingungan itu muncul, hal itu segera diredam olehnya. Tangan kanannya terulur ke kehampaan, menyebabkan lampu jatuh ke tangannya, dan dia dengan tenang berkata, ini adalah takdir Yao Mengyun. Saya tidak punya niat untuk mengubahnya. Saat dia berbicara, dia mengembalikan lampu minyak ke celahnya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan retakan itu perlahan menutup. Adik perempuan. Yao Bingyun melihat retakan yang menghilang dan mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan. Yang mengejutkan adalah Dao Wang Lin terpengaruh dan hampir roboh. Adik, kamu harus kuat dan tunggu kakak. Aku masih belum membawamu ke tukang permen, aku belum membawamu untuk mencari ibu. Adik, kuatkan dirimu dan tunggu sampai kakak menyelamatkanmu. Adik, kakak pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Ini janjiku padamu, ini komitmen kakak perempuanmu. Seiring dengan tangisan sedih, semua yang dilihat Wang Lin runtuh. Aula leluhur sudah tidak ada lagi. Lampu minyak sudah tidak ada lagi. Orang tua itu sudah tidak ada lagi. Retakan itu sudah tidak ada lagi. Semuanya hancur dan kembali ke kehampaan seperti sebelumnya. Satu-satunya yang ada hanyalah Yao Bingyun, yang sedang duduk di tanah. Matanya dipenuhi penyesalan dan kedinginan. Siapapun yang bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku, Yao Bingyun, akan menjadi pelayanmu dari generasi ke generasi. Biarpun itu berarti aku harus kehilangan hati nurani, selama aku bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku bersedia. Jangan menyesal. Suara sedih bergema di antara langit dan bumi, mengungkapkan tekad dingin Yao Bingyun, tetapi terlebih lagi ketidakberdayaannya. Indera ilahi Wang Lin terkejut. Dia secara pribadi telah mengalami Dao Yao Bingyun untuk memastikannya sendiri. Pada saat yang sama, Dao Yao Bingyun terlihat di hadapannya. Dua gadis kecil yang bergantung satu sama lain tetap ada dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Saya bisa. Yao Bingyun, yang sedang berlutut di tanah, mengangkat kepalanya seolah dia mendengar sesuatu. Namun, tubuhnya perlahan menghilang. Saat semuanya runtuh di hadapannya, Wang Lin menghela nafas. Adegan lain secara bertahap muncul di hadapannya. Ini berada di bawah gunung es. Yao Bingyun telah dewasa. Dia duduk di bawah gunung es, menatap lurus ke depan. Matanya dipenuhi kesedihan.
Adik, meskipun aku tidak memiliki emosi di masa depan dan menjadi orang yang berhati dingin, aku tidak akan melupakanmu. Jadilah kuat dan tunggu aku. Air mata mengalir dari mata Yao Bingyun, tapi dia tidak menyekanya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mulai mengolah mantra surgawi terlarang keluarga Yao, taktik segel jiwa. Metode kultivasi ini menghilangkan semua emosi dan memotong segalanya. Begitu seseorang mencapai penyelesaian, mereka menjadi sangat dingin. Kultivasi ini adalah dao yang kejam. Menggunakan hati yang dipenuhi cinta untuk mengembangkan dao yang kejam. Wang Lin menghela nafas. Dia telah sepenuhnya memahami hati dao Yao Bingyun. Hati daonya adalah saudara perempuannya dan wilayah kekuasaannya adalah kekejaman, bukan dao kemuliaan leluhur keluarga Yao. Sosok Wang Lin muncul di sebelah Yao Bingyun. Dia memandang Yao Bingyun dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku bisa menghancurkan hati daonya, tapi... Wang Lin melirik Yao Bingyun lalu menghilang. Di puncak Heng Yun, Wang Lin membuka matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghela nafas. Kamu mengejarku tapi juga membantuku menerobos. Karma di antara kita sudah lengkap. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua segel pada Yao Bingyun menghilang. Lalu tubuhnya terbang ke langit. Di udara, Yao Bingyun perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi kebingungan sesaat sebelum dia berhenti dan menatap Wang Lin yang duduk di sana. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Saat itu, ketika aku berada di dalam aula leluhur keluarga Yao, aku mendengar sesuatu memberitahuku. Dia bisa. Apakah itu kamu? Episode 850 Perubahan Energi Asal. Di puncak Heng Yun, Wang Lin sangat tenang. Dia telah benar-benar memahami hati dao Yao Bingyun. Adik perempuannya adalah hati dao dan satu-satunya kelemahannya. Wang Lin tidak mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, saya tidak dapat membantu Anda dengan kekuatan saya saat ini. Di udara, Yao Bingyun tampak suram. Dia merenung dalam diam untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, mungkin aku salah dengar. Dia berbalik dengan air mata di sudut matanya dan perlahan menghilang ke langit. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tidak mengangkat kepalanya, tapi matanya terpejam saat dia tenggelam dalam karma daonya. Di dalam tubuhnya, ikan yin dan yang hitam putih perlahan berputar. Mereka muncul di belakangnya dan mengembun saat berputar di belakangnya. Setiap putaran akan menciptakan gaya isap yang terus-menerus menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian semuanya diubah menjadi energi asal yang masuk ke tubuh Wang Lin dengan sebagian diserap oleh mutiara penentang surga. Demikian pula, permukaan mutiara penentang surga berubah. Gambaran yin dan yang terbentuk dan perlahan berputar di dalam jiwa asal Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa domain karmanya telah mencapai penyelesaian kecil, memungkinkannya menjadi jasmani. Ini berarti bahwa dia telah benar-benar mencapai langkah kedua dengan domainnya dan menjadi seorang kultivator nirvana skrier. Jika dia mau, dia bisa menyebabkan pembalasan ilahi turun, dan setelah itu berlalu, dia akan mencapai tahap awal nirvana skrier. Kultivasi langkah kedua meliputi penghancur nirwana, pembersih nirwana, dan penghancur nirwana. Semuanya memiliki kata nirwana. Berdasarkan apa yang telah saya lihat pada langkah ketiga, hanya dengan memperoleh pemahaman lengkap tentang nirwana dan menguasai hukum-hukumnya, saya akhirnya dapat mencapai langkah ketiga. Langit tidak ada habisnya dan dao tidak terbatas. Apakah jalur dao hanya memiliki 3 langkah? Wang Lin terdiam saat membuka matanya. Mata kirinya berisi yang dan tangan kanannya berisi yin. Mereka seperti matahari dan bulan, dan semuanya tampak aneh. Saat matanya terbuka, ikan yin dan yang mulai berputar lebih cepat. Rotasinya menjadi lebih cepat. Pada akhirnya, puncak Heng Yun menjadi pusat pergerakan energi spiritual di seluruh planet. Ia mulai berfluktuasi seolah-olah ada sepasang tangan besar yang menggerakkannya, sehingga terjadi perubahan drastis. Selain itu, karena hal ini, badai energi spiritual yang dahsyat terjadi di planet Qingling. Meskipun tidak terlihat, setiap kultivator di planet Qingling dapat merasakannya dengan jelas. Energi spiritual dalam jumlah besar berkumpul menuju puncak Heng Yun dengan gila-gilaan. Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius saat dia menarik napas dalam-dalam dan ikan yin dan yang berhenti berputar. Energi asalku berubah, tapi aku tidak bisa melakukannya di planet Qingling, kalau tidak planet ini akan runtuh. Wang Lin berdiri dan mengambil langkah menuju kehampaan. Namun, setelah satu langkah, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Seolah tatapannya bisa menembus kilometer yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat lelaki tua bernama Sie berjuang untuk berjalan ke arah ini.
Dia terus berjalan dengan tubuh fananya. Seolah-olah itu adalah ziarah dan tujuannya adalah puncak Hangyun. Wang Lin diam-diam merenung sebelum menarik pandangannya. Dia duduk sekali lagi dan menutup matanya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Wang Lin tetap tidak bergerak. Adapun lelaki tua bernama Xie, dia mulai berjalan semakin cepat. Awalnya, dengan tubuh fana, mustahil baginya untuk bertahan. Namun, setiap kali ia kelelahan, ia akan merasakan siklus energi panas di sekujur tubuhnya, menyebabkan semua rasa lelahnya hilang dan mengisinya dengan energi. Sama seperti ini, dia tiba di bawah puncak Hangyun setelah setengah bulan. Orang tua bernama Xie melihat ke atas. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menunjukkan tatapan tegas dan berjalan mendaki gunung. Dia mendaki selangkah demi selangkah. Meski lututnya patah dan darah mengucur, dia mendaki tanpa jeda menuju puncak. Dalam hatinya, ada keyakinan yang mendukungnya untuk terus melangkah maju. Saya pikir saya memahami segalanya tentang hubungan antar manusia dan memperoleh pencerahan di dunia akademis. Saya memberi diri saya tugas untuk membudayakan dunia. Namun, di usia senja, saya tiba-tiba memperoleh pencerahan. Saya adalah seekor ikan di dalam air. Wajah lelaki tua bernama Xie dipenuhi dengan kepahitan, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Manusia adalah ikannya, langit adalah airnya, Dao adalah jaringnya, dan jaringnya adalah penciptanya. Pada hari ini, dia akhirnya mencapai puncaknya. Di sana ia melihat seseorang sedang berkultivasi dengan sepasang mata yang berisi alam semesta. Meskipun lelaki tua bernama Xie itu lelah dan darah di lututnya mengeras, pada saat ini, dia seperti disambar petir. Raungan menggelegar bergema di dalam tubuhnya, menyebabkan dia merasa seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Untuk sesaat, dia merasa seperti melihat gambar yin dan yang hitam putih. Dia segera berlutut di tanah seolah sedang beribadah. Tolong ajari aku Dao. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua bernama Xie dan merenung sejenak. Orang tua ini adalah manusia terhormat di planet Qingling. Mereka berbeda dari manusia lainnya karena mereka memiliki hati Dao. Meski sangat ilusi, ia memang ada. Meski begitu bukan berarti orang-orang ini cocok untuk mengolah Dao. Faktanya, anak-anak dengan pikiran murni jauh lebih cocok. Hanya saja begitu orang-orang ini menyelesaikan Dao mereka, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, pemahaman mereka tentang Dao akan sangat mendalam, sehingga mereka akan dapat melakukan perjalanan lebih jauh di masa depan. Namun, tubuhnya sudah tua dan tidak mampu menahan kekuatan energi spiritual. Akan sulit baginya untuk mengolah Dao. Wang Lin dengan tenang berkata, hidupmu tidak banyak lagi. Mengolah Dao bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Sudahkah Anda mempertimbangkannya dengan cermat? Orang tua bernama Xie memandang Wang Lin. Matanya dipenuhi tekad saat dia berkata, ketika saya berusia 3 tahun, saya belajar kata-kata. Saya belajar puisi pada usia 6 tahun. Namaku mengejutkan ibu kota ketika aku berumur 14 tahun. Namun, hatiku selalu linglung. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya memahami manusia, tetapi selalu ada perasaan tertekan oleh dunia. Saya sudah tua dan telah mengundurkan diri untuk mengajar generasi berikutnya. Aku siap menghabiskan sisa hidupku dalam keadaan linglung dan tertekan. Namun, angin yang masuk ke kamarku membuatku menemukan sumber kebingungan itu. Apa itu Dao? Pencerahan di sungai memaksa saya untuk mengambil keputusan. Biarpun aku mati, aku harus sampai di sini hanya untuk menemukan Dao. Tolong ajari aku Dao. Terimalah aku sebagai muridmu. Pandangan Wang Lin tertuju pada lelaki tua bernama Xie. Dia menatap mata lelaki tua itu seolah-olah dia bisa melihat ke dalam pikiran lelaki tua itu. Samar-samar dia bisa melihat pemandangan reinkarnasi di belakang lelaki tua itu. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, siapa namamu? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xie King. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah mempunyai murid. Karena pencerahan Anda adalah tujuan karma yang saya ciptakan, saya dapat menerima Anda sebagai murid kehormatan. Saya akan menghadiahkan Anda gunung ini untuk sementara waktu untuk ditanami. Aku tidak akan mengajarimu mantra apapun dan hanya akan memberimu kesempatan untuk memahaminya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ikan yin dan yang tiba-tiba berputar. Mereka sepertinya memasuki jari Wang Lin dan kemudian masuk di antara alis Xie King. Tubuh Xie King bergetar. Matanya dipenuhi kebingungan saat dia jatuh ke tanah. Wang Lin melihat ke arah Xie King sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut putih dalam jumlah besar muncul di bawah kakinya dan dia menghilang di kejauhan. Suatu hari kemudian,
Xie Qing membuka matanya. Mereka masih diliputi kebingungan. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia duduk di puncak gunung, memejamkan mata, dan diam-diam memulai pemahamannya. Wang Lin tidak segera meninggalkan planet King Ling tetapi pergi mencari klan abadi terpilih. Dia mengeluarkan jimat kuning itu, tapi tidak ada satupun yang mengenalinya. Mereka merasakan keakraban yang kuat dengannya tetapi tidak memiliki ingatan tentangnya. Wang Lin berangkat sambil merenung dalam diam. Saat terbang melintasi ruang angkasa, Wang Lin tidak menyatu dengan dunia. Dia menyebarkan indera ilahi, mencari tempat yang ideal untuk berkultivasi. Beberapa hari kemudian, mata Wang Lin menyipit dan dia menuju ke planet kuning. Ini adalah planet terpencil yang hampir tidak memiliki energi spiritual. Wang Lin menerobos atmosfer dan mendarat di permukaan. Lingkungan sekitar dipenuhi racun. Jika manusia bernapas di sini, mereka akan segera mati. Namun, ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Setelah dia mendarat, dia menunjuk ke tanah dan tanah perlahan naik. Sesaat kemudian, sebuah gunung muncul. Ada sebuah gua yang baru terbentuk di sisi gunung. Wang Lin masuk ke dalam gua dan duduk. Tasan keluar dari bayangannya dan menjaganya. Cedera Tasan sudah membaik. Matanya bersinar seperti obor saat dia mengamati sekeliling dengan cermat. Setelah Wang Lin duduk, energi asal di dalam tubuhnya mulai bergerak. Kemudian ikan yin dan yang hitam putih muncul di belakangnya dan berputar dengan cepat, menyebabkan semua energi spiritual yang tersisa di planet terpencil ini berkumpul ke arahnya. Energi asal Wang Lin secara bertahap mulai berubah dari keadaan tidak berwarna saat ikan yin dan yang berputar lebih cepat. Pada akhirnya, energi asal Wang Lin menjadi dua warna. Itu telah menjadi gas hitam putih. Gas putih tetap berada di dalam tubuhnya dan gas hitam tetap berada di luar. Mereka membentuk siklus sempurna di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, ketika Wang Lin sedang berkultivasi, ada seorang pria paruh baya mengendarai awan merah, menyerbu menuju Wang Lin. Dia memegang cermin perunggu di tangannya dengan garis merah menunjuk ke arah. Pria paruh baya itu terlihat cukup tampan. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia menaiki awan merah dan bergerak sangat cepat. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali sekilas bahwa Yao Yun lah yang ingin menyelamatkan Yao Bingyun dan saudara perempuannya. Namun, meski penampilannya tidak berubah, dia tampak seperti menua. Perbedaan terbesar ada pada matanya. Meskipun mereka tenang, ada perasaan sifat iblis yang dalam dan tersembunyi. Itu seperti nyala api yang berkedip-kedip.